Wabarakatuh, bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi di kelas 10 semester kedua, yaitu mengenai kingdom plantae. Atau ada yang tahu atau nama lain dari kingdom plantae? Bahasa Inggris plant, Indonesianya apa? Iya, ini adalah membahas tentang tumbuhan. Ya, jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika kita mengenal sebuah organisme, berarti kita harus tahu cirinya. Ciri itu bisa meliputi di dalamnya ada struktur, kemudian ada reproduksi, kemudian klasifikasi juga, dan terakhir dari klasifikasi tentu harus tahu ya jenis-jenis yang termasuk, spesies yang termasuk di dalam organisme tersebut, dan terakhir perannya. Peran itu selalu ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Nah, di sini ciri umumnya besar banyak. Artinya dia sudah bisa kita amati dengan mata tanpa harus dibantu dengan alat seperti mikroskop. Berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu protista mirip tumbuhan, ada yang bersel satu ya. Nah, kalau sini untuk plantae atau tumbuhan ini sudah bersel banyak. Dindingnya mengandung selulosa. Berbeda dengan kingdom sebelumnya untuk fungi, yaitu berdinding sel tapi zat penyusunnya bukan selulosa tapi zat kitin. Sudah mempunyai klorofil, kemudian bersifat autotrof, otomatis ya, kalau punya klorofil bisa membuat makanan sendiri kan, berarti autotrof. Dan di sini dengan bantuan sinar matahari. Otomatis kalau sudah membuat makan sendiri ada makanannya kan, dan makanannya itu disimpan dalam bentuk amilum. Klasifikasi plantae, baik di sini dibagi menjadi 3 divisio, yaitu divisio Bryophyta lumut, Pteridophyta paku, dan Spermatophyta tumbuhan biji. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai divisio Bryophyta atau lumut. Nah, ini masih pembahasan secara umum ya. Jadi ada Bryophyta, ada Pteridophyta, ada Spermatophyta. Jadi sebenarnya ini klasifikasi ya. Nah, ini juga hampir sama ya. Nah, jadi ada hamparan di tanah tapi tidak terlalu tinggi ya, kan beda ya, kalau rumput tuh beda. Nah, ini lumut. Baik, cirinya bagaimana? Karena tadi ciri plantae itu sendiri multiseluler dan berklorofil, otomatis itu juga dimiliki oleh tumbuhan lumut. Nah, ciri yang spesial artinya dia tidak dimiliki oleh Pteridophyta dan Spermatophyta, yaitu tidak memiliki pembuluh angkut ya. Jadi pembuluh angkut yang kalian mungkin sudah kenal istilah silam sama floem itu ya, tidak dimiliki oleh tumbuhan lumut. Secara apa? Yaitu secara difusi antara sel. Oke, difusi itu apa ya? Secara sederhananya kayak perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Hidupnya bisa di darat air ataupun menempel. Jadi ada istilah kata epifit. Epi itu artinya tepi, fit tumbuhan, jadi dia menempel. Tumbuhan lumut kan kadang kalian temukan di bata, di batang gitu, itu bisa nempel kan, makanya ada yang bersifat epifit. Reproduksinya ada seksual aseksual sih sebenarnya di sini ya. Kalau aseksualnya bisa cara tunas dan stolon. Stolon itu penjalaran di atas permukaan tanah, di atas tanah bukan atas ya, kan ada yang di bawah ya. Kalau di bawah itu kejualannya akar kan. Nah, jadi kalian bisa membedakan perbedaan stolon sama rizoma. Jadi untuk lumut tuh stolon. Kemudian mengalami metagenesis. Nah, di sini jadi selama siklus hidupnya mengalami langsung 2 fase, sporopit dan gametopit. Jadi disebutnya pergiliran keturunan atau metagenesis. Sporopit dari kata spora, jadi ada fase menghasilkan spora, dan gametopit dari kata gamet, ada fase menghasilkan gamet. Jadi secara seksual aseksualnya bergantian gitu ya. Nah, di sini dicetak tebal bahwa fase gametopitnya lebih dominan, karena ini nanti akan bisa membedakan dengan tumbuhan paku yang kebalikannya, yang fase sporopitnya yang lebih dominan. Jadi kita nanti lihat di bagan siklus hidup. Dan untuk alat kelamin, jantan dan betina sudah punya nama tersendiri yang berbeda dengan sebelumnya di kingdom sebelumnya ya.
Jadi untuk jantan ada Antheridium, untuk betina ada Archegonium. Tapi ini sama dengan tumbuhan paku namanya, gitu ya. Kemudian ada istilah Homotalus, ada Heterotalus. Homo itu sama, hetero itu berbeda. Nah, jadi Homotalus itu dalam satu tubuh itu bisa menghasilkan Antheridium dan Archegonium. Sementara untuk lumut Heterotalus, nah di sini Antheridium Archegonium itu dalam tubuh yang berbeda atau talus yang berbeda. Di sini klasifikasi. Di sini klasifikasinya yang paling sederhana ya. Kita lihat dari perbedaan bentuk tubuh dan perkembangan sporogoniumnya. Jadi ada musci atau lumut daun atau lumut sejati, biopsida. Jadi kan harus bisa membedakan bryophyta. Kalau ini biopsida. Lumut hati hepatice, kita tahu hati itu kan ada nama lain hepar gitu ya, liver juga. Nah ini hati hepatice dan lumut tanduk Anthocerotinae. Ini pembagian lumut. Ini bisa dilihat dari gambar skematiknya. Lumut daun, mengapa disebut lumut daun? Karena memang bentukannya seperti daun, padahal untuk tumbuhan lumut tadi kan tidak memiliki pembuluh angkut. Karena itu disebutnya itu belum memiliki akar batang daun sesungguhnya. Karena kalau yang sudah mempunyai akar batang daun yang sesungguhnya itu sudah ada pembuluh angkutnya, sementara tumbuhan lumut belum. Makanya di sini lumut daun karena dia bentukannya seperti daun pada umumnya, seperti tumbuhan kecil. Padahal dia masuknya lumut, bukan tumbuhan lain seperti paku atau tumbuhan biji ya, karena belum memiliki pembuluh angkut. Lumut hati, lumut tanduk sebenarnya mirip ya, jadi ada yang kayak apa ya, ada yang di bawah gitu kayak hamparan permadani gitu. Nah nanti ada yang ke atas ya. Nah kalau di lumut hati bentukannya seperti hati. Nah kalau lumut tanduk yang ke atasnya itu bentuknya seperti tanduk. Kita akan lihat ya lebih detailnya di sini. Nah kalau lumut daun jadi sudah menyerupai akar batang daun tadi ya. Untuk akarnya disebut rhizoid gitu ya, bukan akar yang sesungguhnya. Nah tadi sudah disebutkan bahwa disebut lumut daun karena memiliki struktur seperti daun. Nah ini nama-nama spesiesnya ada Polytrichum commune, Pogonatum ceratum, Sphagnum scomosum, Aerobirsis longissima. Kita lihat, nah ini ya termasuk lumut daun Abilopus ya, ada Polytrichum. Kemudian ini Sphagnum, macam-macam Sphagnum. Nah ini juga sama, masih lumut daun. Nih sama ya, kalau ini ada bagian-bagiannya strukturnya ya, dari rhizoid itu ada gametopit berarti menghasilkan gamet Antheridium Archegonium. Ada seta itu kayak semacam batang gitu ya, tangkai gitu ya, itu fase menghasilkan spora atau sporopit. Di atasnya kapsul yang berisi spora. Nah ini nempel di batuan ya. Nah bagian lumut daun tadi sudah dibahas ya, ada menghasilkan gamet, menghasilkan sporopit. Jadi hampir sama dengan yang ini ya. Jadi kalian kalau gambarnya beda, kalau sudah paham mana yang tahu bagian-bagiannya, meskipun gambarnya berubah berbeda, kalian tetap bisa menunjukkan bagian yang ditanyakan. Masuk ke bagian kedua, lumut hati hepatice. Jadi berbentuk lembaran yang bercabang. Nah cabang itu ya bentuknya seperti hati ya. Nah ada yang menempel di permukaan tanah lembab atau terapung di air. Jadi memang karena tadi lumut itu kan biasanya tempat lembab ya, karena untuk sirkulasinya harus dibantu dengan air gitu ya, sirkulasi di dalam tubuhnya. Nah tubuh terbagi dua lobus seperti tampak seperti hati tuh. Kemudian ada tunas kuncup seperti mangkuk ya, ini kan ada reproduksinya tadi disebutkan, selain mengalami metagenesis juga bisa dengan stolon dan tunas. Nah tunas ini ya seperti gema
Nah, ada talopit. Untuk Talopita cormopita itu hanya istilah, bahwa untuk lumut itu disebut talopita tumbuhan bertalus karena tidak punya akar batang daun yang sejati. Lawannya itu cormopita yang sudah memiliki akar batang daun sejati karena sudah memiliki pembuluh angkut. Contoh-contohnya ada Mercantia polymer, Parisiocarpus natans ya. Kita lihat gambar-gambarnya. Nah, ini mungkin ada yang mengambang di air ya, ada yang menempel di tanah, menempel di batuan. Nah, ini Riccia natans bisa di air, temukan di pesawahan kadang-kadang ya. Ada, ini kan bentuknya seperti hati, ada lobus. Nah, ini lumut hati, ada yang jantan betina terpisah gitu, makanya disebut apa ya, heterotalus tadi ya. Nah, ini untuk Archegonium bentuknya seperti itu alat kelamin betina ya, Antheridium yang di bawah. Kita masuk ke lumut tanduk Anthocerotinae. Habitatnya sama ya, pasti di lingkungan yang lembab, tepi sungai, danau, sepanjang selokan, mengalami pentagenesis pasti. Kemudian yang membedakannya ini gametopitnya mirip, ini sporopitnya ya. Jadi sporopit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Jadi sporopitnya yang nanti menghasilkan kapsul sporanya itu yang berbeda. Nah, sementara untuk gametopitnya mirip pada lumut hati yang kayak hamparan itu ya, hamparan kayak permadani yang menghampar di nempel di permukaan. Nah, kita lihat gambarnya, ini Anthoceros punctatus. Jadi yang ke atas itu generasi sporopit, bentuknya seperti tanduk. Ini ya, Anthoceros levis. Nah, manfaat secara keseluruhan lumut ini media tanam ya, bisa untuk media tanam. Kemudian vegetasi perintis, menahan erosi karena dia kan menyimpan air ya. Jadi mengurangi bahaya banjir, persediaan air sewaktu kemarau karena mampu menyerap air. Makanya hidupnya itu di tempat-tempat yang lembab ya, yang organisme tidak bisa hidup. Disebut vegetasi perintis, contohnya bisa hidup di bebatuan, nanti batuannya bisa lapuk menjadi tanah sehingga tanah itu bisa dipakai untuk organisme lain tumbuh. Kemudian ada juga sebagai obat radang hati, kemudian bahan pembalut pengganti kapas dari sphagnum. Nah, ini daur hidup lumut atau metagenesisnya ada generasi fase atau generasi sporopit menghasilkan spora dan gametopit. Jadi kalau kita lihat di ini agak-agak, nah kalian harus bisa membedakan ya kalau bentuknya skema seperti ini dengan menggunakan gambar dari tumbuhannya, harus bisa menunjukkan. Yang secara sederhana kalau di bagian ini spora, otomatis itu fase sporopit ya, menghasilkan nanti spora itu protonema. Spora berkecamah menjadi protonema, kemudian protonema itu nanti berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut lah nanti masuk dia generasi gametopit karena menghasilkan gamet jantan Antheridium dan gamet betina Archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, Archegonium menghasilkan ovum. Mereka bersatu melebur di zigot. Nah, nanti zigot akan berkembang menjadi sporogonium. Itu sudah masuk generasi sporopit karena nanti dia akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya mengandung spora. Dan kita lihat bahwa generasi gametopit lebih dominan ya, lebih panjang kan siklusnya, ada tumbuhan lumut, anteri, archego, sperma, ovum, zigot. Ya, berbeda dengan yang sporopit hanya sporogonium, sporangium, spora udah gitu ya, protonema. Karena di spora itu masuk di dalam sporangium. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Ya. Oke, pertemuan kali ini bercukupkan sekian. Kita akan membahas tentang Pteridophyta pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.